Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, salam dalam kasih Kristus. Segenap pelayan dan petugas ibadah pada saat ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu Advent kedua. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Peggy Rade Ririmase. Dengan menyalakan lilin kedua Advent, mengingatkan kita pada sumber damai sejahtera, mengingatkan kita pada sumber damai sejati, yaitu Yesus Kristus yang makin bercahaya, ada untuk menenteramkan hati kita. Sambutlah Sang Immanuel, dengan pengampunannya kita dikuatkan untuk makin merendahkan hati, tidak mengandalkan diri, sehingga dapat menjadi pendamai seperti yang Dia inginkan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Menantikan panon
pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 107 ayat 1 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Demikian nats pembimbing. Terimalah salam. Anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat, dengan tunduk dalam penyesalan, marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan secara pribadi. Demikianlah pengakuan kami ya Tuhan, sambutlah dan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus, sumber damai sejati, kami mengaku dan memohon kepadamu. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan sungguh-sungguh bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Surat 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, mari kita berdiri. Setelah dosa kita diampuni, kita berkenan menjalani hidup baru. Dengarkanlah perintah hidup baru menurut surat Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Mari kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kami telah datang di dalam rumah-Mu saat ini ya Tuhan. Kami telah siap untuk menerima sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga hati kami terbuka, pikiran kami dicerahkan dengan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus juga yang akan menolong, sehingga firman Tuhan ini menghidupkan kami. Demi Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya undang kita untuk berdiri dan mendengar firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, kamu punya berapa roti? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah,
Ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya. Dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang. Lalu potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini khusus karena dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Dan sakramen perjamuan kudus ini adalah sakramen perjamuan kudus terakhir di tahun 2025. Karena kita akan segera meninggalkan tahun 2025 dengan segala kisah di dalamnya. Ada kisah yang mendatangkan sukacita, tapi juga ada kisah-kisah yang mendatangkan duka cita. Jadi bulan Desember ini biasanya menjadi bulan penuh refleksi, kesempatan untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, merenungkan kembali pengalaman yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara, di dalam perjamuan kudus ini kita bersama-sama akan menghayati dan mensyukuri kasih Allah yang besar atas hidup kita. Karena pasti kita sampai di hari ini itu tidak akan terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Kita bisa duduk melewati segala hal, baik yang berat maupun ringan, itu karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini ketika kita menghayati perjamuan kudus, itu ada ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, yang rela mengorbankan hidupnya bagi kita. Selain ungkapan syukur, bersama dengan ungkapan syukur itu, kita juga disadarkan bahwa sebagai manusia, kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita ada dalam kekurangan, sehingga mungkin seringkali kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan.
Dan hal ini juga dinyatakan di dalam bacaan kita pada hari ini dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 10. Kalau kita melihat judulnya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Itu satu mujizat yang luar biasa, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan bagi 4.000 orang pada saat itu. Tapi kalau kita membaca lebih lanjut perikop itu, kita akan menemukan bahwa ada pergumulan-pergumulan manusia. Pergumulan dari orang banyak yang terus mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus selama 3 hari. Tentunya mereka mengikuti pasti ada alasan. Mereka mengikuti Yesus pasti ada tujuan. Mereka punya maksud. Pasti ada sesuatu hal yang membuat mereka begitu ingin dekat dengan Tuhan sampai 3 hari. Mereka mengikuti Tuhan. Sekalipun mereka harus kelaparan. Itu yang diungkapkan Tuhan. 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Ini pernyataan Tuhan karena Ia begitu peduli, begitu berbelas kasih melihat apa yang dialami oleh orang-orang yang mengikutinya. Ini keberadaan manusia, kelemahan manusia. Manusia bisa lelah, manusia bisa letih, manusia bisa merasakan lapar, manusia bisa merasakan haus. Dan karena itu semua akan sangat mempengaruhi hidupnya. Tapi mereka mengikut Tuhan Yesus 3 hari. Karena pasti mereka merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Itu yang terjadi dengan orang banyak. Kita juga melihat apa yang dirasakan oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus beriba, berbelas kasih, Dia minta kepada para murid untuk memberi makan 4.000 orang. Tidak sedikit, 4.000 orang. Keinginannya ini disampaikan kepada para murid. Tapi apa yang dapat dilakukan para murid? Tidak bisa. Dikatakan itu daerah yang terpencil. Kalau pengalaman saya, atau mungkin Bapak Ibu juga pernah ke daerah-daerah yang terpencil. Ya biasanya daerah-daerah seperti itu tidak ada orang jual makanan seperti orang di kota. Warung-warung makan itu nggak ada. Biasanya orang di daerah-daerah seperti itu mereka akan masak untuk keperluannya sendiri dan mereka hanya akan masak secukupnya untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Jadi bisa kita bayangkan tidak ada tempat makan, tidak ada apa-apa, apakah juga tidak ada bahan-bahan yang dapat diolah untuk menjadi makanan, itu pun kita tidak mendapat penjelasan. Sehingga bisa kita katakan sebenarnya situasinya sulit. Bagaimana para murid ini bisa mewujudkan keinginan Tuhan? Sedangkan mereka berada di daerah terpencil, sulit untuk memperoleh segala sesuatu. Dan kalaupun mereka memperolehnya kan butuh waktu. Mengolah
makanan untuk 4.000 orang. Ini kita ini mungkin 100 sampai 200 lah di ruangan ini. Ini saja sudah terlihat banyak dan terlihat penuh. Apalagi kalau 4.000. Ini yang dihadapi para murid. Mereka tidak dapat melakukan apapun, sekalipun di dalam hati mereka mungkin ada keinginan, ada kemauan untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan agar ia bisa memberi makan 4.000 orang. Tapi apa daya? Tidak ada sesuatu apapun yang mereka bisa pakai pergunakan untuk menyiapkan makan bagi 4.000 orang. Inilah ibu bapak, saudari-saudara, keberadaan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ya, walaupun mau hati, walaupun tenaga mau, tetapi tidak bisa. Karena situasi tidak bisa. Tetapi kita lihat dalam bacaan ini bahwa Tuhan tidak memaksa para murid untuk berjalan atau pergi ke daerah yang lain untuk mencari makanan bagi 4.000 orang. Tapi Tuhan melihat apa yang mereka miliki. Ternyata masih ada 7 roti. Dan dari 7 roti itulah, dari apa yang ada, dari apa yang mereka miliki, Tuhan ubah menjadi makanan yang bisa dimakan 4.000 orang dan masih tersisa 7 bakul. Terjadi keajaiban yang kemudian kita hari ini bilang itu mujizat. Tapi pada saat itu Tuhan tidak pakai macam-macam. Tuhan hanya ambil roti yang 7 itu, berdoa, lalu kemudian disajikan kepada 4.000 orang. Inilah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Yang menurut akal manusia itu tidak mungkin. Kita makan 1 roti aja kadang-kadang kurang. Tapi 7 roti diubah Tuhan. Sehingga bisa memberi makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh para murid itu menjadi hal penting, menjadi pelajaran penting bagi kita orang-orang percaya pada saat ini. Dalam kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Para murid dan orang banyak menunjukkan tentang kemanusiaan kita. Tentang kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Yang bisa merasakan lapar, yang bisa merasakan haus. Yang bisa tidak dapat melakukan apapun. Walaupun kita ingin untuk melakukan sesuatu. Sakit misalkan. Kalau tidak punya BPJS, ya, tidak ada asuransi kesehatan. Atau tidak ada uang untuk pergi ke dokter. Biarpun niat di dalam hati ini mau pergi ke dokter, mau pergi berobat ke dokter, tapi kalau
kemudian terhambat dengan hal itu, apalagi kemudian tidak ada orang yang datang menolong, membantu, sudah sakit, sudah tertidur di tempat tidur, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kemauan ada, tapi tidak dapat. Itulah manusia. Itulah kekurangan, itulah kelemahan, itulah keterbatasan kita. Betapa terkadang kita harus bertemu dengan situasi-situasi kehidupan seperti ini. Ya, situasi seperti ini pasti akan membuat kita jadinya bingung, stres, dan kadang putus asa. Dan sekarang ini kalau Bapak Ibu baca, ternyata yang putus asa, lalu kemudian yang bunuh diri, itu banyak dialami oleh remaja pemuda awal. Berarti bukan karena sakit, bukan karena tidak mampu. Mereka mengalami situasi terpuruk seperti demikian. Inilah keberadaan kita sebagai manusia. Dan kadang kita terjebak dalam situasi itu. Tapi belajar dari orang banyak, belajar dari para murid, kita belajar untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita selalu belajar untuk berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan hidup kita. Ini yang perlu harus kita lakukan. Itulah yang membuat kenapa orang banyak itu loh 3 hari mengikuti Yesus. Karena mereka menemukan sesuatu di dalam diri Tuhan. Mereka merasakan sesuatu di dalam diri Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dalam situasi terpuruk, kita berada dalam situasi di mana kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun, berbicaralah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keluh kesah, yang bergejolak di dalam hati dan pikiran kita. Yang membuat kita, ya kalau pikiran tidak tenang, hati tidak tenang itu kan ada yang malas makan tapi ada yang nambah makannya. Ada yang marah-marah, ada yang diam 1000 bahasa tidak bicara. Datanglah kepada Tuhan. Ceritakan apa yang menjadi pergumulan kita. Apalagi kita akan mengakhiri ini kan tahun 2025. Renungkan kembali apa yang kita sudah lewati dan apa yang harus kita lakukan. Berdoalah, berbicaralah kepada Tuhan. Agar kita memperoleh ketenangan batin. Mungkin belum solusi, tapi paling tidak ketenangan batin. Untuk melangkah meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026 yang juga gelap. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Mengakhiri tahun 2025 ini Bapak Ibu kita dikejutkan dengan bencana.
yang menimpa saudara-saudara kita. Mungkin nanti di saudara-saudara kita di Sumatera itu tidak bisa merayakan Natal seperti kita merayakan Natal. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba. Jadi berbicaralah dengan Tuhan dengan setia, dengan tekun, dengan tidak pernah merasa lelah, dengan tidak pernah merasa bosan. Yang kedua yang kita lihat dan pelajari pagi hari ini, ketika berkomunikasi dengan Tuhan, Ia pasti akan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bicara kepada Tuhan, kita menyerahkan segala keluh kesah kita, maka pasti Ia akan mendengar dan menolong kita. Dan dalam perjamuan kudus pagi hari ini, Ibu Bapak, Saudari-saudara, ini tanda dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apabila kita sungguh-sungguh menghayati, apabila kita sungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa lewat perjamuan kudus ini, Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, sepanjang kita sungguh-sungguh bahwa perjamuan kudus ini bukan semata-mata sebuah ritual, bukan semata-mata sesuatu yang harus kita kerjakan, tapi kita melakukan ini dalam penghayatan kita, dalam hati dan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan. Maka pasti kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Dan pertolongannya akan kita alami. Jangan kita biarkan hati kita terpenjara. Karena kita ini sudah bersalah. Kadang-kadang ada orang yang bilang, saya tidak mau ikut perjamuan kudus. Kenapa? Karena saya berdosa. Loh. Ini terpenjara dengan pemikirannya, dengan kesalahannya. Justru kita datang kepada Tuhan dan kita menghayati perjamuan kudus ini karena kita berdosa. Kalau kita orang suci tidak perlu kita ikut perjamuan kudus karena kita suci. Tapi karena kita berdosa, kita butuh pengampunan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh mujizat dari Tuhan atas hidup kita, maka kita datang. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui segala apa yang salah di hadapan Tuhan. Tadi waktu pengakuan dosa itu kan hening. Karena cuma kita dengan Tuhan yang tahu apa yang salah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Cuma Tuhan yang bisa lihat kita sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Cuma Tuhan yang tahu. Dan cuma Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan cuma Tuhan yang bisa memberikan kehidupan kekal dan pemeliharaan dalam kehidupan kita hari ini. Cuma Tuhan. Jadi cuma Tuhan yang tahu hati kita. Kalau saat ini ketika kita duduk, lalu kemudian nanti menikmati perjamuan kudus ini, dengan hati yang terbuka, kita pasti pulang dengan sukacita. Ada pengharapan, ada keyakinan di dalam melangkah. Kepastian, walaupun semua tidak pasti.
Walaupun bencana, kesulitan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam segala situasi apapun. Itu bisa terjadi. Kita tidak bisa mengelak. Karena kita manusia. Tapi ketika kita terbuka hati bagi Tuhan, Ia yang akan menguatkan kita. Ia yang akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersaat teduh. Saat teduh kita selesai. Jemaat, dengarkanlah penetapan sakramen perjamuan sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah." Kita dengarkan penjelasannya. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi pemulihan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus
Kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah kami gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita memuji nama Tuhan. Gita Bakti 96. Satu sebagai dunia, akan roh
Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita memuji Tuhan, puji jemaat 365. Kembali kami datang menghadap kehidupan surat penglihatan. Kami bawa syukur dan sukacita kami, karena kami boleh dilayakkan Tuhan menerima kebenaran firman. Dan kami juga dilayakkan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, biarlah ini bukan semata-mata ritual kami, tetapi ini lahir dari kesadaran kami akan keberadaan diri kami sebagai manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, apalah artinya ini? Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan beri dengan hati pikiran yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya yang berada di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Mereka yang saat ini harus hidup di tenda-tenda pengungsian, mereka yang berduka cita karena kehilangan keluarga mereka. Bapa, dari tempat ini kami menyerahkan mereka di dalam pemeliharaan. Biarlah Tuhan berikan ketabahan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan tetap berikan pengharapan, sehingga mereka tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak tenggelam dalam duka cita. Tapi kekuatan yang Tuhan beri bagi mereka membuat mereka bangkit. Mereka menghadapi semua bencana ini dan mau bersemangat kembali untuk melanjutkan kehidupan yang masih diberikan Tuhan bagi mereka, walaupun dalam keadaan mereka penuh dengan kekurangan. Bapa, kami menyerahkan kepada saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan juga daerah-daerah lain yang saat ini juga mengalami bencana. Biarlah lawatan Tuhan pun boleh hadir bagi mereka. Dan secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang karena bencana menjelang masa raya Natal, biarlah ya Tuhan sukacita,
Ya Bapa, kami menyerahkan mereka. Tuhan datang bagi mereka. Tuhan hibur mereka. Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih bahwa kami sebagai bagian daripada umat manusia, melalui gereja kami pun juga sudah boleh berbagi, memberikan yang bisa kami berikan kepada saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan menguduskan setiap sumbangan, setiap bantuan yang sudah dikirim ke daerah-daerah bencana, khususnya yang ada di daerah di Pulau Sumatera. Biarlah itu semua berguna, bermanfaat, menghasilkan hal baik, memberikan semangat bagi saudara-saudara kami, bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi bencana. Tapi saudara-saudara sebangsa Tuhan kami boleh memberikan perhatian dan dukungan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi daerah-daerah yang saat ini bertikai mengalami peperangan. Mereka pun saudara-saudara sesama manusia hidup di daerah-daerah pengungsian. Tuhan juga berikan mereka ketabahan, kesabaran. Beri hikmat bagi para pemimpin agar menyelesaikan pertikaian peperangan yang terjadi, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di tanah mereka. Bapa di dalam surga, kami serahkan saudara-saudara kami. Biarlah mereka tetap punya pengharapan, tetap semangat melanjutkan kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kembali kami juga bersatu hati menyerahkan pelayanan gereja, khususnya gereja-gereja yang Kau hadirkan di Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam mengerjakan pelayanannya, terutama di masa raya Advent ini Tuhan, ketika kami tengah mempersiapkan diri kami untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bukan penyambutan secara fisik yang kami utamakan, tetapi terutama adalah penyambutan di hati kami, di dalam kehidupan kami, agar Kristus terus ada, terus hidup dan menghidupkan kami, sehingga hidup yang diberi oleh Tuhan kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi gereja-Mu, terlebih khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati secara khusus Majelis Sinode GPIB yang baru saja terpilih. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi mereka dalam menjalankan tugas, menjalankan masa bakti 2025 sampai 2030. Kiranya dalam pertolongan Tuhan mereka bersatu hati untuk melakukan apa yang Tuhan ingin gereja lakukan saat ini. Secara khusus bagi jemaat Tuhan, jemaat Benta Kasih Surabaya, kiranya juga Tuhan memberkati kami. Bagi seluruh jemaat, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka dalam tugas tanggung jawab, dalam kehidupan keluarga. Biarlah hidup yang diberi Tuhan ketika mereka boleh menghayati perjamuan kudus, kiranya itu semua menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman percaya mereka. Sehingga apapun pergumulan dan tantangan kehidupan yang harus dihadapi, umat-Mu, jemaat Benta Kasih, senantiasa datang kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, dan meminta hikmat daripada Tuhan. Begitu pula bagi kami para pelayan-Mu, bagi para presbiter, bagi pengurus unit-unit misioner, BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, security, bahkan supir. Juga yang tetap setia dan penuh semangat dalam melayani Tuhan, organis, pemandu lagu, multimedia, kiranya Tuhan mengurapi kami semua dalam pekerjaan ini. Dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami, dalam kelemahan kami, terkadang kami tidak dapat melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu menjadi bagian hidup kami, dan kiranya Engkau menguatkan dan mengokohkan kami, sehingga kami tetap teguh dalam iman pengharapan kami kepadamu, mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Bapa, kami juga akan segera mengakhiri kegiatan rutin di tahun 2029
ibadah Pelkat dan ibadah keluarga pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Dan biarlah dengan mengakhiri kegiatan ini kami boleh merenungkan pertolongan Tuhan di tengah kami mengerjakan penata layanan ini. Ada banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami bisa sampai di penghujung tahun 2025 karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah itu semua membuat kami ketika akan mengerjakan pelayanan Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini ke depan, kami akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun pada tanggal 7 sampai 13 Desember yang akan datang. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, kiranya Tuhan meneguhkan iman percaya mereka, menjalani kehidupan di usia yang baru. Bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, baik karena sakit ataupun dalam masa pemulihan dan juga karena usia lanjut, kiranya juga Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka agar tetap berpegang pada Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Wiwi Suhelmina, Ibu Sylvia Gimon, Ibu Suhartati Hidayat, Ibu Suparmi Talupasang, Ibu Nurvita Yose, Ibu Meni Mamahit, Ibu Martina Ririmase, Bapak Mulia Naipospos, Ibu Fransina Ferdinandus, Ibu Matilda Ernaroy, Ibu Mailing Ferdinandus, dan juga Bapak Elisa Akerina. Tuhan berkati kekasih-kekasih kami ini dalam perjuangan mereka untuk boleh pulih, untuk kuat dalam menghadapi kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi proses pengurusan balik nama Pastori 2 yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan berkati agar pada waktunya nanti boleh selesai sertifikat atas nama GPIB untuk Pastori 2. Kami juga menyerahkan akan kehidupan kami memasuki minggu yang baru ini Tuhan, dengan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Berilah Roh Kudus-Mu, berilah hikmat-Mu, dan biarlah firman-Mu ada di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu di pagi hari ini. Dalam segala keberadaan kami, kami pertaruhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita membawa persembahan sebagai tanda syukur atas kuasa-Nya yang menganugerahkan kepada kita keselamatan dan hidup baru. Kita membawa persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pada ibadah ini dibuka 3 kotak, yakni kotak persembahan dan persepuluhan, kotak perjamuan kudus, kotak diakonia. Jemaat bisa menyampaikan persembahan pada kotak yang telah disediakan, atau bisa juga dengan memindai kriskot yang ada di bangku. Dan jemaat juga dapat membawa sloki ke depan dan diletakkan di kotak yang sudah disediakan. Mari nyatakan syukur dengan menyampaikan persembahan dan menyanyi Gita Bakti 245, Hidupku Disentuh oleh Kasih Tuhan.
akan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah sumber rahmat yang menjaga kami, anak-anak-Mu, kami berdoa syukur dengan meminta pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan keluarga kami yang dalam kekurangan dan dalam pergumulan hidup. Biarlah kecukupan yang ada pada kami dapat berguna untuk menolong dan menguatkan sesama yang dalam kelemahan. Ya Tuhan, terimalah syukur dan pemberian hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami. Jemaat silakan berdiri. Wakalikan 7 Desember 2025. Majelis Jemaat bersyukur dan menyambut dengan penuh sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu pagi hari. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di sini dan membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat terdekat setelah ibadah ini. Mohon perhatian segenap jemaat untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Jadwal ibadah rutin sepekan. Jadwal ibadah Pelkat PKP dan Pelkat PKP. Ibadah penutupan kegiatan tahun pelayanan. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ibadah hari Minggu Persekutuan Korintus. Aksi negatif. Pengurus Komisi Pelkes masih menantikan pemberian kasih berupa sembako dalam aksi negatif. Aksi negatif juga akan dipergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di situ. Mari kita sama-sama mendukung kegiatan ini. Atas partisipasi Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan ibadah diakoni akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Desember 2025, pukul 10 pagi di GEB Bintang Kasih. Pelayan firman, Pendeta Peggy Radio Nirmati. Mohon kehadiran para anggota diakoni pada ibadah tersebut. Tuhan Yesus. Penjualan kalender 2026 dan merchandise ungkapan. Sesuai dengan PKA tahun 2025-2026, Komisi PEG GPIB Bintang Kasih Surabaya akan mengadakan penjualan kalender yang akan didistribusikan melalui koordinator serta marketing. Di samping itu juga, Komisi PEG juga akan menawarkan merchandise berupa kaos dan sandal yang contohnya dapat dilihat di etalase kafe Super. Laporan keuangan. Laporan keuangan sepekan dapat dibaca dalam warta di atas. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya sampai sekretariat majelis jemaat setiap hari kerja supaya dapat diperbaiki sebagaimana mungkin. Kiranya Tuhan berkati. Ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat Bintang Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Peggy Radio Nirmati, organis, pemandu lagu, dan operator multimedia. Seluruh warga jemaat untuk persembahan dan sumbangan yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian dan pelayanan yang sudah dilakukan dalam ibadah hari ini. Kehadiran jemaat dalam ibadah pada Minggu pagi hari ini
laki-laki 68 orang, perempuan 130 orang dan total 194. Tuhan Yesus memberkati ibadah. Kita akan melihat video Wata Digital dari Elkat YouTube. Shalom semuanya. Jadi, GP Genta Kasih akan melaksanakan Giving Grove di tanggal 19 Desember 2025 nih. Apa itu Giving Grove? Jadi, Giving Grove merupakan salah satu program kami di mana kami akan berkunjung serta berbagi kasih dan tawa bersama Oma dan Opa di Panti Werda Usia Anugerah. Maka dari itu, GP Genta Kasih akan mengadakan cuci motor dan cuci mobil. Kapan sih cuci-cucinya? Kami akan melaksanakan cuci motor dan cuci mobil setiap hari Sabtu siang dan Minggu setelah IHM pagi. Di mana ya cuci mobil dan cuci motornya? Kami akan cuci mobil dan cuci motor di rumah Oma, Opa, Om, Tante, dan rekan-rekan sekalian nih. Berapa ya harganya? Untuk cuci motor sebesar 15.000 dan cuci mobil hanya 35.000. Oke, sekian dari kami nih. Untuk info lengkapnya bisa dicek di grup sektor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan Tuhan Yesus. Jemaat, mari kita berdiri. Kita yang dikenyangkan dan dipilihkan Tuhan melalui perjamuan kudus ini, mari pergi dengan senang, bawalah damai Kristus dan menjadi terang, janji pemeliharaan Bapa ada dan tak. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.